di surga, terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang sudah boleh kami nikmati di tempat ini. Sebab bagi kami tiada tempat yang lebih indah selain kami selalu senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Mari beracara dan berperkara jauh di dalam lagi atas setiap kami. Roh Kudus, mari berbicara bagi kami semua dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, sehingga semua kami tepat ditempati tanpa terkecuali, diberkati dengan firman-Mu. Hati dan pikiran kami terbuka, firman-Mu ditaburkan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Jacob Octavianus akan menjadi alat juru bicara yang cakap, memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Biar sekali malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Jacob Octavianus. Beliau satu unit, satu tower dengan aula ini. Beliau di lantai 7. Dan Pak Jacob Octavianus, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, karena beliau cukup sibuk. Dia bergerak dalam pelayanan misi dan selalu terus dia mobile. Tapi puji Tuhan waktu diberikan kepada kita, karena memang yang di rumah harus dilayani, jangan keliling terus. Amin. Selanjutnya saya persilakan Pak Jacob. Shalom, selamat malam. Saudara sekalian, puji Tuhan, saya senang sekali bisa untuk pertama kali bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah beberapa kali ikut, dan sering kali nggak bisa ikut karena banyak tugas ke berbagai daerah di pedalaman, sampai ke Papua, Kalimantan Barat, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Morotai, dan sebagainya, NTB. Nah, saya berasal dari Batu, Malang. Tadi ada sedikit video, foto tadi tentang tempat kami. Saya baru pulang dari Batu karena kemarin kami ada wisuda, ada 92. Ini tempat kami di Batu, dan di sini tiap tahun kita ada kebaktian tahunan yang tahun depan yang ke-60 kali. Jadi 60 kali dan itu dihadiri oleh semua denominasi. Jadi saya lahir besar dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan dari 22 bangsa. Bapak saya itu diizinkan Tuhan menjadi pendiri tempat ini, dan yang berikut slide berikutnya. Jangan ke alam ya. Di tempat ini tadinya ini sawah. Tapi bagaimana Tuhan karena kesetiaan orang tua saya, ayah saya meninggalkan semua jabatannya, dia pergi ke dari Malang, tinggalkan posisinya sebagai kepala sekolah, direktur daripada SDA sekarang, dan kemudian melayani di Batu di tempat yang tadinya ini sawah, bukan milik kami. Tapi setiap minggu ayah saya jalan keliling ini tempat dan katakan ini tempat yang akan diberikan. Setelah lebih dari 5 tahun Tuhan mengizinkan itu boleh dimiliki oleh Tuhan. Kami tidak ikut memiliki, kami hanya ikut melayani. Semuanya 100% milik Tuhan. Jadi itu perlu dan ini tempat di mana 50 tahun lalu itu seluruh gereja-gereja Injili termasuk gereja Bethel semua datang dan mencanangkan bahwa berdirinya PII, dulu Persekutuan Injili Indonesia, atau sekarang namanya PGLII, dan di tempat ini api Injil menyala. Dan itu kerinduan kita, tekad kita bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang. Api terus menyala. Berikutnya, ini gedung kebaktiannya. Nanti saya harap, doa saya supaya dari apartemen Permata Surya 1 kita juga bisa berangkat. Cari Tuhan, ya, berangkat. Berikutnya, ya, oke, bawa bus ya. Nanti sudah. Ya, bisa naik kereta, bisa naik bus. Jadi perjalanan ke Malang itu pasti asik, jalan tol itu dari sini sampai dari Polres sampai ke Malang ada, hanya dari Malang ke Batu harus naik. Dibuka pendaftaran. Belum ada jalan tol. Dibuka pendaftaran. Bisa. Baik. Pada malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17. Tapi saya tidak baca semua ayat, tapi nanti bisa dibaca di rumah. Tapi ada beberapa ayat yang saya bacakan. Yaitu saya mulai baca ayat 1, kemudian ayatnya yang ke-7. Ayat 1,
1 Raja-Raja 17. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saya baca terus sampai ayat yang 7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukannya seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saya ulangi lagi ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ketika sungai itu menjadi kering, coba tolong ditunjukkan gambar tadi. Ketika sungai itu menjadi kering, Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Itu sebetulnya brook, atau itu bukan sungai tapi anak sungai yang lebih kecil dari anak sungai lagi. Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sana. Konteksnya di masa itu, Elia bangsa itu mempunyai seorang pemimpin yang sangat jahat, pemimpin yang sangat tidak taat kepada Tuhan, dan bahkan istrinya bukan orang percaya. Dan mereka melakukan hal-hal yang keji di mata. Tengah masa kelaparan itu, kita lihat di ayat yang pertama, Elia berkata kepada raja bahwa tidak akan ada hujan. Dan Tuhan menjawab doa Elia. Dan ketika itu di tengah pergumulan itu, dia dipilih, diputus Tuhan pergi ketika ke satu anak sungai. Dan dia menyaksikan proses bagaimana anak sungai itu yang ketika airnya mengalir makin lama makin kecil sampai kering. Tidak ada air. Ketika sungai itu menjadi kering, ketika hidup kita menghadapi tantangan, dunia sekarang dihadapi dengan berbagai macam tantangan. Kita di Indonesia sedang sibuk, sedang resah karena harga bensin akan naik. Tapi kalau kita bandingkan sama negara-negara lain, ada banyak tempat yang lebih menderita dari kita. Pada malam hari kita di sini, saya mendapat WA karena saya sharing bahwa malam ini ada kebaktian, ada persekutuan di sini. Saya kirim ke berbagai pelosok dunia. Teman saya ada di Kyrgyzstan, ada di Nepal, India, ada di Myanmar, ada di Paraguay, di Brasil, dan di Bolivia. Mereka itu mendoakan kita. Dari Amerika, dari Eropa, dari Filipina. Karena di mana kita bersekutu, anak-anak Tuhan yang lain juga ikut mendoakan. Karena kekeringan yang sedang menghadapi dunia, kekeringan rohani, kekeringan ekonomi, kekeringan yang kita hadapi juga ketika sungai itu menjadi kering. Ketika kita menghadapi tantangan, baik dalam kehidupan kita pribadi, mungkin jalan langkah kehidupan kita dengan Tuhan tadinya masih berapi-api, tapi ketika usaha makin banyak mendapat banyak tantangan, maka kita masih dengan semangat yang sama. Elia, kalau kita lihat dalam konteksnya, dia dalam keadaan yang sebenarnya sangat berat. Disuruh Tuhan pergi dari Samaria, pergi ke Kerit. Itu kalau jalan panjangnya 100 mil. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan kering, tapi apa yang dilakukan? Dia tetap akan panggilan Tuhan. Dia pergi ke sana ketika keadaan kering. Gampang sekali kita melayani Tuhan ketika semuanya beres, ketika semuanya bagus, ketika kita merasa diberkati dalam berbagai hal. Tadi Bapak Ibu sudah lihat gedung di belakang. Waktu saya masih kecil, seringkali kami makan hanya nasi dan garam. Orang tua saya meninggalkan semua posisi yang bagus. Demikian juga banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dari 22 negara datang ke Batu. Mereka meninggalkan. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang sangat berpendidikan tinggi. Mereka tinggalkan semua kemewahan,
tinggal di kota batu dan mau berjuang bersama-sama. Kalau kita lihat ini satu keajaiban Tuhan. Karena Tuhan yang berbuat. Seringkali kita hanya merasa gampang untuk memuji Tuhan ketika semuanya enak, semuanya gampang. Tapi Elia telah menunjukkan satu contoh yang luar biasa. Dia pergi ke tempat yang sulit karena dia taat akan panggilan Tuhan. Bayangkan yang kasih makan burung gagak duduk di situ. Padahal secara manusia untuk pergi ke sana itu rasanya sangat sulit. Tapi ketaatan dia. Karena dalam 1 Samuel 15 katakan itu lebih baik taat, ya. To obey is better than sacrifice. Taat itu lebih penting daripada pengorbanan. Seringkali kita rasa kita sudah berkorban. Tuhan mau ketaatan kita. Makin lama itu Tuhan harus semakin baik. Dia tidak main hitung-hitungan. Dia begitu dengar suara Tuhan, apa yang dilakukan ketika dikatakan ayat 3, pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Langsung Elia dikatakan ayat 5, lalu ia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Dia hanya dengar suara Tuhan dan dia pergi. Demikian juga Abraham. Dia dengar suara Tuhan, pergi ke negeri yang dia tidak tahu, tapi dia taat akan suara Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk taat kepada suara Tuhan. Karena ketika Tuhan bicara, kita harus langsung respon. Jangan ditunggu-tunggu, karena hari esok dengar suara-suara lain. Hanya kita pikir-pikir, timbang-timbang, yang dengar kita hanya bukan suara kehendak Tuhan yang kita ikuti. Karena itu betapa penting kita punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita seperti dikatakan Yesus adalah gembala yang baik, domba-dombanya dengar suaranya. Satu saat saya ada di suatu negara, dulu saya melayani di negara namanya Kyrgyzstan. Dan ada salam dari teman-teman dari Kyrgyzstan, mereka juga ikut berdoa persekutuan kita. Di sana ada begitu banyak domba. Saya ke sana, saya lihat, wah, ini gembalanya begitu memimpin begitu banyak domba dan domba-dombanya taat sama dia. Dan saya tanya kepada sang gembala, bisa saya ikuti apa yang Anda katakan? Kemudian saya ikuti seperti yang gembala itu katakan. Ternyata domba-domba itu tidak mendengarkan, karena domba-domba itu tidak dengar suara kita. Domba-domba itu taat, dan karena dia dengar suara sang gembala. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita taat dan dengar suaranya. Hari-hari ini ada begitu banyak suara yang kita dengar, entah itu di radio, kita lihat di TV. Kadang-kadang kita lihat itu semua suara-suara itu kita ini seperti termometer. Jadi suasana panas ikut panas. Nanti kalau dingin ikut dingin. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi barometer. Kehadiran Elia menjadi barometer. Dia datang karena dia taat dengan suara Tuhan. Kalau kita menjadi barometer, kita datang dan kita menyejukkan. Kadang-kadang saya pergi pelayanan dapat tempat yang bagus, namun kadang-kadang juga di tempat yang sangat sederhana. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang suasananya kaki lima, tapi kita bisa merubah suasana menjadi bintang 5. Amin. Tuhan mau kehadiran kita melayani bukan karena fasilitas, bukan karena uang, tapi pelayanan itu karena kita dengar suara Tuhan dan kita taat mau mengikuti suara Tuhan. Tuhan mau kita mengikuti suara Dia, taat kepadanya. Coba tunjukkan gambar yang satunya juga. Bagaimana Elia dipanggil Tuhan untuk pergi. Maka datang ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Gambar itu tolong ditunjukkan, foto. Saya hanya tunjukkan, ini dia dipanggil pergi ke Sarfat. Jauh sekali.
Dan Sarfat itu bukan di Yerusalem, ya, bukan di Israel. Sarfat itu adalah di tanah Asir, di Sidon. Kalau kita melihat perginya jaraknya begitu jauh, dan kenapa dia harus pergi ke tempat bangsa lain? Karena hati Allah itu bukan hanya untuk bangsa Israel, kepada semua bangsa. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 9, di situ Allah mencari hal Adam. Katakan, Allah berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Karena kasih Allah begitu besar mencari orang-orang yang terhilang. Tuhan mau Elia juga pergi kepada bangsa yang lain. Ketika di Israel di tengah-tengah kelaparan dan kekeringan tidak ada mujizat, tapi Tuhan berbuat mujizat di bangsa yang lain. Dari segi jalannya saja begitu jauh, secara logis tidak mungkin karena perjalanan begitu jauh. Dan lagi tempatnya bukan tempat yang tepat, karena di Sidon itu kalau menurut 1 Raja-Raja 16 ayat 31 dikatakan seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Raja Baal menikah dengan Isabel yang dari Sidon. Jadi Elia diutus pergi ke sana, pergi ke seorang istri raja yang mana mereka ini membenci dia, maka dia diancam. Nanti kita lihat dalam ayat-ayat yang lain bahwa dia diancam oleh itu. Tapi dia taat dan pergi ke sana. Dari segi tempat perjalanannya saja rasanya terlalu jauh dan tidak masuk akal. Dan tempatnya pun tidak masuk akal. Kenapa Tuhan mau utus dia harus pergi ke sana, ke tempat yang jauh? Tapi Elia tidak berdebat dengan Tuhan. Dia taat, dia pergi ke tempat di mana Tuhan utus. Tuhan mau kita belajar dari Elia bahwa dia taat, dan sampai di sana dia memang bertemu dengan seorang janda. Semuanya kalau secara logika tidak mungkin. Pergi ke sana jalannya jauh, pergi ke negeri orang, tempat yang dia tidak kenal dan bangsa yang memusuhi, dan juga bertemu dengan janda. Kalau di Alkitab biasanya dikatakan harus menolong janda-janda, tapi di sini kok dia malah pergi minta tolong, minta makan sama janda. Apalagi janda itu kemudian dilihat bahwa punya makanan yang terakhir, tapi dia taat, dia pergi ke sana. Dia taat dengan suara Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan seringkali logikanya nggak pas dengan logika kita, dengan perhitungan kalkulasi dagang kita nggak pas, rugi. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kita setia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, logika Tuhan itu luar biasa. Dia akan pimpin kita, dia akan tunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Karena orang yang sungguh-sungguh ikat Tuhan tidak mungkin dibiarkan kelaparan. Mazmur 112 ayat 1-3, anak cucu orang beriman perkasa. Kita ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak mungkin dibiarkan Tuhan. Saya kemarin di pelayanan di Kalimantan, di tempat satu di pedalaman di daerah Kendawakan di Kabupaten Ketapang. Di desa itu sarananya sederhana, tidak ada makanan, tidak ada ATM, nggak bisa beli makanan. Tapi akhirnya apa? Makan daging ular, makan makanan lain. Tapi Tuhan tunjukkan masih makan, kan? Belum lapar, masih makan. Di tempat yang sederhana pun kita ubah suasana kaki lima menjadi bintang. Karena melayani Tuhan itu kan ada lagu kan katakan melayani Tuhan itu selalu manis. Kerja buat selalu manis. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alatnya yang luar biasa. Seringkali kita sebagai orang, seringkali kita hanya pakai akal pikiran kita, dan kita mau yang membuat kita nyaman. Tapi kalau Elia tidak taat, mujizat Tuhan tidak terjadi. Tapi karena ketaatannya, yang kita lihat di sini yang taat bukan hanya Elia, tapi yang taat adalah si janda itu. Jadi bukan hanya Elia, janda itu juga taat.
Perempuan itu menjawab demi ayat 12 ya, 1 Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi kata Elia kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Perempuan ini berbuat persis seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Tuhan Yesus katakan, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Ibu bapak saudara sekalian, kita diutus Tuhan. Kita pergi membawa mimbar yang tidak kelihatan. Kadang-kadang di pasar lari saya dapat kesempatan berdoa untuk orang-orang. Tuhan mau kita berdoa di mana ada kesempatan, kita membawa mimbar yang tidak kelihatan. Saya waktu melayani di negara Kyrgyzstan di Asia Tengah, 90% teman-teman saya orang-orang profesional yang melayani bersama-sama. Puji Tuhan, sekarang jemaat-jemaat Tuhan telah berdiri karena mereka mau datang melayani lewat profesinya, baik sebagai dokter, sebagai pedagang, sebagai ilmuwan, sebagai olahragawan, sebagai tukang batu, sebagai perawat, pergi bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan mau kita pakai karunia kita, janda yang sederhana ini, yang mempunyai sisa makanan terakhir, dia masih mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Karena dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, jangan takut. Pasti hari esok kita akan diberkati. Seorang wanita dari Belanda namanya Ibu Corrie, dia dulu pernah disiksa pada zaman Dunia Kedua oleh Hitler karena keluarganya menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Bapaknya adalah tukang jahat. Ketika dia ditangkap dan dimasukkan di penjara, di tawanan namanya kamp konsentrasi di Polandia bersama kakaknya, 2 orang, bahkan kakaknya mati di sana, mengalami pelecehan, dibunuh di sana. Corrie katakan, to those who believe in Jesus Christ, the day of tomorrow is better than today. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita punya pengharapan. Kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Dia akan menuntun kita ke jalannya. Karena kita melihat ini, contoh ini yang terjadi 900 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dia tunjukkan kesetiaannya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada hambanya Elia dan kepada janda. Janda ini menjadi janda yang begitu dikenal karena kesaksian hidupnya. Kita ada di sini dan kita membicarakan tentang janda. Amin. Karena dia taat modern sama Tuhan. Bayangkan kalau kita dalam situasi seperti itu, pasti kita pikir, wah, logika kita yang main. Pasarnya jauh, tempat belajarnya jauh. Tapi di sini Elia taat akan suara Tuhan. Dia taat. Dia mau pergi ke tempat di mana Tuhan mengutus dia. Dan kita lihat dalam ayatnya yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah kurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dalam perantaraan Elia. Tidak pernah habis. Tuhan itu setia. Kalau kita ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan,
kita dengar firman Tuhan, kita dengarkan. Karena kata firman, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Jangan mendengar telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tapi kita mau taat akan suara Tuhan. Karena apapun di depan kita, krisis apapun, ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan adalah sang gembala yang baik. Mazmur 23 katakan, aku menyertai kamu, bahkan melewati lembah bayang-bayang maut. Dan bayang-bayang bukan maut itu sendiri, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Dan saya merasakan hari-hari ini juga kita tetap melayani walaupun krisis. Buktinya Tuhan buka jalan, kita tetap bisa melayani. Kalau nggak bisa naik taksi, kita masih bisa naik Transjakarta karena punya kartu lansia. Amin. Jadi Tuhan selalu buka jalan. Haleluya. Jadi kalau nggak bisa naik taksi, kita bisa naik Transjakarta gratis lagi. Tuhan buka jalan. Kita bisa, yang penting kita melayani Tuhan bukan karena fasilitas, bukan karena apa yang akan didapatkan, karena kita sedang menyimpan kredit yang ada di surga. Jangan cari semua puji-pujian di bumi, karena nanti di bumi, nanti sampai kita sampai di surga, kreditnya sudah nol, karena di bumi sudah terlalu banyak makan puji. Tuhan bilang kita terus bekerja keras, berlomba-lomba, melihat yang lain diberkati Tuhan, kita puji. Gak usah lihat, kita harus bergandengan tangan. Tuhan mau, ini saatnya anak-anak Tuhan dari berbagai gereja, dari berbagai lembaga, kita bergandengan tangan. Kita taat seperti Elia, dia pergi kepada bangsa yang lain, kepada suku yang lain, kepada golongan yang lain. Karena itulah hati Injil, hati Tuhan, supaya kita membagikan bukan hanya kepada kita yang ada dalam golongan ini, kita membagikan kepada orang-orang lain yang belum pernah dengar, karena mereka masih rindu untuk mendengar, untuk merasakan jamahan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan seperti yang ibu bapak saudara dan saya alami. Karena ini adalah waktunya, karena kedatangannya sudah dekat, tanda-tandanya jelas. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Karena penyertaan Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kebenaran firman nyata bagi Elia, nyata bagi janda di sana, nyata juga hari ini. Karena Yesus Kristus adalah sama kemarin, sekarang, dan selamanya. Dan janjimu tetap ya dan amin sekarang juga. Dalam situasi apapun Tuhan, kami mau menjadi barometer. Karena dengan hadirat Tuhan, dengan penyertaan kami yakin kita akan jalan dengan kebenaran. Ketika air menjadi kering, tapi Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Engkau, yang cinta akan Engkau, yang taat kepadamu, untuk dibiarkan sia-sia, dibiarkan kelaparan. Tapi Engkau memberkati. Karena itu hamba berdoa memberkati setiap saudara, supaya dalam situasi dan pergumulan apapun, Engkau melawat setiap saudaraku, sehingga merasakan lawatan dan penyertaan Tuhan hari lepas hari. Karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang adil, karena Engkau Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang mendengarkan suara anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap saudaraku. Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami dipenuhi dengan kuat kuasa. Kami pergi dengan penuh keyakinan, kami berjalan bersama Engkau, karena tubuh kami adalah baik. Kemanapun kami pergi, kami selalu dalam penyertaan dan pelindungan. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pastor Jeki. Amin. Tadi kalau jalan pagi, teman-teman panggil Pastor Jack, kita dua-dua nengok. Yang ini Jeki, ini Jacob. Ya, terima kasih Pastor Jacob untuk sharing firman Tuhan dan kesaksian. Pastor Jacob dia lebih dalam pelayanan doa, sambil pelayanan doa dia pelayanan penginjilan. Memang jika kita ingin membangun sesuatu yang ke atas, tentu kita harus membangun fondasi. Fondasi itu berbicara tentang doa.
Semakin dalam Anda berdoa, maka lihat Tuhan akan membangun sesuatu yang paling lebih besar lagi. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya tangkap tadi, kita harus lebih banyak mendengar. Amin. Karena hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena mendengar. Dan setelah kita mendengar, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ingat, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, bukan lampu spot, saudara. Haleluya. Amin. Pelita berarti setiap langkahku. Firman itu pelita bagi kakiku di sekitar kita saja, sehingga kita terus dengar suara Tuhan, kita berjalan. Jangan pernah berharap firman Tuhan sebagai lampu spot ke depan, saudara. Tidak seperti itu. Haleluya. Amin. Kalau kita udah tahu ke depannya, ya, tetapi Tuhan nggak mau seperti itu, karena firman-Nya pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, dengarkan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, melangkah saja bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Masa depan penuh pengharapan. Haleluya. Amin. Amin. Nanti jika ke Batu mungkin kita akan, karena di Batu kan baru nih Pak Bambang bisa. Artinya ada liburannya ke sana, udaranya juga dingin, jalannya juga cukup waktu. Jadi nanti mungkin kita bisa lihat ke sana saja. Nanti mungkin yang mau daftar bisa. Nanti setelah kami semua membuat semua perincian dan semua bagaimana sebaik-baiknya dan yang terbaik kita harapkan dari Tuhan, sehingga kita persekutuan doa bisa jalan-jalan ke Batu Malang. Terus dimulai dalam doa ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena teman-teman bilang sekali-sekali kita retret kemana kek, nah ini baru kelihatan nih. Ini sudah ada dan daerahnya cukup baik, cukup bagus. Oke. Ya, terima kasih Pastor J. Kita akan lihat pengumuman untuk minggu depan. Udah itu namanya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Pendeta Yohanes Sarjono. Ada yang kenal beliau? Nggak ada. Itu semua kenal. Ya, beliau salah satu pionir juga untuk pelayanan di daerah Citra ini, karena beliau jadi Citra 1 dari sejak beberapa tahun lalu. Jadi dia bergerak untuk ini dulu bersama istri, tapi sekarang Tuhan sudah panggil istrinya, tinggal beliau saja. Dan orang sibuk, man of God, orang besar tapi rendah hati. Dan kita minta dia punya waktu besok Rabu depan dia bisa melayani kita di tempat ini. Amin. Saya berdoa biar semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan terus datang di tempat ini agar memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sehingga kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Ayo kita lihat visi dan misi. Visi: menjaga yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat, serta memberikan pertumbuhan iman. Misi: menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Fasilitasnya sudah ada, mimbarnya sudah ada. Pastor J tadi bilang kalau kita keluar, kita jadi mimbar di luar sana. Haleluya. Amin. Baik dalam perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku kita, sehingga orang bisa melihat ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga satu kelak nanti Tuhan juga boleh melawat, menjamah, memberkati, serta menyelamatkan mereka semua. Amin. Amin. Oke, kita akan berdoa. Pak Andre, silakan Pak untuk berdoa syafaat buat kita semua. Terpuji dalam Tuhan Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama bersyafaat. Terpuji dalam Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang kudus, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami imani dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami berbicara dan datang kepada-Mu Tuhan untuk mengucapkan betapa kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur atas hadirat-Mu dan kehadiran-Mu di sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga ibadah kami selesai, Tuhan sudah merawat kami melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Terima kasih juga Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu yang begitu luar biasa. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami harus lebih taat kepadamu, karena ketaatan lebih dari pengorbanan. Because obey more than sacrifice. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pastor Jacob Octavianus, yang telah menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Terus berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarga besarnya. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan pakai dengan luar biasa. Terus nama-Mu kiranya terus dipermuliakan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para hamba-Mu yang setia begitu melayani sampai dengan hari ini. Bapak Pastor Jeki bersama Ibu Uli dan anak-anaknya Efraim dan Yohanes, Bapak Pastor Bambang Irawan bersama keluarga besarnya Tuhan, Bapak Roy Nanggolan juga bersama Ibu Fena dan anaknya. Tuhan berkati Tuhan, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, panjangkan umur mereka, terus pakai mereka luar biasa, setia sampai akhir. Kiranya Tuhan, apapun yang mereka curahkan, pikiran, materi ataupun setiap tenaga yang mereka curahkan untuk terbentuknya persekutuan doa ini, Tuhan, kiranya perhitungan itu semua sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Terus pakai persekutuan doa ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa yang rindu dan haus akan ibadah dan keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini. Dari mulai worship leader, para singer Ibu Dewi dan lainnya Tuhan, juga Imam Musim Pak Yoke, juga adik-adik kami juga Tuhan, kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka, terus pakai mereka dengan luar biasa, dimanapun mereka mainin Kau, Tuhan terus pakai mereka, berkati Tuhan, urapi, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan kerja mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kami yang hadir di sini Tuhan, para umat Tuhan, kiranya Tuhan, kami para orang tua, para istri, para suami, para anak-anak Tuhan, kiranya terus berikan kami roh yang saling mengasihi, saling menghormati, dan juga kiranya Tuhan jadikan kami keluarga yang selalu memprioritaskan kasih mula-mula daripada-Mu, sehingga melalui umat-Mu, melalui keluarga-Mu yang kami hadir di sini Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang sekitar kami. Terus berikan kerinduan pada kami Tuhan untuk terus beribadah pada hari-hari kami, hari-hari ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan kepada hamba umat-Mu yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong mereka. Apapun permasalahan mereka, Tuhan tolong. Permasalahan, hambatan apapun, kiranya Tuhan tolong mereka, sehingga mereka dapat hadir kembali untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kiranya terus lawatan-Mu hadir untuk bangsa kami, karena kami percaya Tuhan, Indonesia adalah bangsa yang terpilih Tuhan, bangsa pilihan-Mu, karena di dalamnya ada umat-Mu yang terpilih, umat yang kudus, umat pilihan-Mu Tuhan. Di mana terjadi, kiranya Tuhan terus pakai kami, umat-Mu yang hidup di Indonesia, untuk memberitakan setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, keteguhan untuk memimpin bangsa kami, sehingga kami, bangsa Indonesia, boleh dilewatkan dari segala resesi, apapun permasalahan. Kiranya Tuhan melakukan itu semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk apartemen di mana kami tinggal saat ini, berikan kami kenyamanan, keamanan Tuhan. Kiranya lawatan terus untuk umat kami. Kiranya Tuhan ketenangan selalu ada untuk kami. Berkati juga para pengurus apartemen, dari security juga para boy Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berdoa, tapi kami umat-Mu percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus mengiringi hidup kami sampai Maranatha kali kedua Tuhan datang mendapati kami tetap setia dan taat kepada-Mu, dan dengan iman kami hanya tertuju kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berdoa juga untuk Ibu Meili, dia punya cucu David yang sekarang ini dalam perawatan karena terpapar COVID. Nggak perlu takut, tenang, sebab tangan kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai dia. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberikan keteduhan dan ketenangan buat Ibu Meili Tuhan. Pada tangan kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi
roh Tuhan jauh lebih besar yang ada dalam hidupnya. Sebab Tuhan telah berfirman oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Dan kami berdoa secara khusus untuk David Tuhan, yang saat sekarang ini sedang dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Kami yakin dan percaya, kami berdoa melalui tempat ini, biarlah David Tuhan sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan. Dan nanti jika akan mengalami tes swab lagi, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan pertolongan sehingga menjadi negatif dan David pulih, bisa kembali beraktivitas di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan jika dengan situasi ini Tuhan, kami tahu ini bukan dari Tuhan, tetapi jika ini boleh terjadi, biarlah David mempunyai satu hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga dia boleh mengerti apa yang merupakan kehendak rancangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit, Tuhan merancangkan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kebebasan, keberkatan. Itulah menjadi bagian setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap pergumulan doa buat kekasih Tuhan yang hadir di tempat ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Ya, percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Bapak silakan berdoa. Yuk Bapak Ibu, kita buka kotak kita, arahkan hati kita kepada surga. Biarlah kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Dan terimalah berkat yang besar, berkat yang limpah yang luar biasa dari Bapa sejati. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sebab Kau besar, perbuatan luar